Baik, adik-adik sekalian, setelah kita belajar tentang teori dan segala teorema tentang fungsi dan polinom, kali ini kita akan latihan-latihan soal ya, yang berhubungan dengan teori yang sebelumnya saya sudah sampaikan. Karena kalau hanya belajar teori saja, tanpa latihan-latihan soal, kalau matematika itu ya gimana ya, tidak cukup pastinya. Oke, kita coba lihat untuk nomor 1. Jadi ini ada suku banyak ya, suku banyak 1 kurang X tambah X kuadrat min X pangkat 3 sampai min X pangkat 17. Itu rupanya dapat dibentuk ya, dapat ditulis dalam bentuk A0 tambah A1Y sampai tambah A17 kali Y pangkat 17. Dengan Y sama dengan X tambah 1 dan AI ya, indeksnya ini. I-nya udah pasti dari 1 sampai 17 dan AI ini adalah sebuah konstanta. Ya, konstanta sebuah bilangan yang juga merupakan koefisien dari si variabel. Nilai dari A2 adalah, nah A2 berarti untuk yang identitas ini aljabar yang kedua, ini berarti koefisiennya si Y pangkat 2. Oke, gimana cara pengerjaan soal seperti ini? Kalian boleh coba dulu dengan mempause video ini, dicoba-coba, siapa tahu kalian bisa dapat jawabannya ya. Jika sudah, kita bisa langsung lihat penjelasan untuk soal ini. Jadi gini adik-adik, kita lihat di identitas yang pertama ini atau aljabar yang pertama ini, itu ada 1 kurang X ya, tambah X kuadrat. Ini kelihatannya ada pola-pola tertentu. Ini 1, 2, 3, ini 16, 17 ya. Jadi kayak lanjut gitu dia. Nah, setelah diperhatikan lagi, rupanya ini adalah deret geometri. Dengan beda, bukan beda, maksudnya rasionya min X dikali min X ya, 1 dikali min X jadi min X dikali min X jadi X kuadrat, dan seterusnya. Maka ini termasuk deret geometri. Dengan ini deret geometri berarti kita bisa tahu nilai dari unit-unitnya atau suku-sukunya. Ini adalah U1, ini adalah U2, ini U3 ya kan, maka ini U berapa? Ya ini kan X-nya tidak ada X pangkat 0 ya. Berarti 0 yang pangkatnya dipasangkan dengan 1. Ini pangkatnya 1 pasangkan 2. Ini 2, ini 3. Berarti ini 17, ini 18. Oh, berarti banyaknya suku ini adalah 18. Makanya kita nanti coba aja dulu cari jumlah deret ya. Maksudnya jumlah suku ini yang jumlahnya ada 18 gitu ya kan. Nantinya jumlah itu pasti akan sama dengan ini A0 tambah A1Y sampai A17Y pangkat 17. Kenapa sama? Ya kan lihat aja dalam bentuk soalnya. Dapat ditulis dalam bentuk, berarti kan hanya mengubah bentuk saja. Ini sama sebenarnya, nilainya sama, bentuknya saja yang berbeda ya. Ya sama halnya kayak 2 itu kan sama dengan 6/3 ya kan. Bentuknya berbeda, nilainya sama gitu ya kan. 2 dapat ditulis dalam 6/3. Ya betul ya kan. Nah, lalu ada lagi nih dengan Y sama dengan X tambah 1. Oke, berarti nanti mungkin ada mode eliminasi atau substitusi ya, biasa seperti ini ya. Namanya juga persamaan ya. Ya udah. Berarti dengan ide yang saya sampaikan di atas ya, kita harus mencari S18. Ya. Tapi saya tulis dulu rumusnya, mungkin ada yang belum tahu, tapi saya harap semuanya sudah tahu sih. Untuk Sn di geometri itu adalah A dikali R pangkat N-1 dibagi dengan R kurang 1. Maka S18 itu adalah berapa A-nya? 1 ya, dikali R-nya berarti min X ya, min X pangkat 18. Gini. Dikurang 1 dibagi dengan min X ya, R-nya dikurang 1. Nah, ini kurung ya. Maka ini jadi X pangkat 18 dikurang 1 dibagi, ini minnya saya keluarin, min kali X tambah 1. Kemudian minnya ini akan kita kalikan dengan di atas, jadi min kurang X pangkat 18 dibagi X plus 1. Ya. Ini adalah nilai dari S8. S18. Yang saya stabilo dengan kuning. Nah, karena kita tahu Y sama dengan X plus 1 atau X ya sama dengan Y min 1, maka saya bisa substitusikan kepada S18. Sehingga kita dapat S18 itu sama dengan 1 dikurang, X-nya kita ganti jadi apa?
Y min 1 pangkat 18. Ya. Dibagi dengan X tambah satunya adalah Y. Oke. Si soal S18 ini ya, tadi saya sudah sampaikan bahwa dia sama dengan A0 tambah A1Y sampai dengan A17Y pangkat 17. Maka saya coba tulis dulu ya. Ini sama dengan A0 tambah A1Y ya, tambah sampai A17 dikali Y pangkat 17. Oke. Yang ditanya adalah A2 ya, yang ada di sini ya. A2Y kuadrat gitu ya. Dan seterusnya. Ini kan sebuah persamaan identitas ya. Jadi kalau kita mau mencari nilai A2 di sini, kita harus cari nilai dengan bentuk yang sama. Maksudnya kita harus membuat polinom ini ya, polinom ini memiliki bentuk yang sama dengan yang di kanan. Ya. 1 kurang dikali Y min 1 pangkat 18 dibagi Y. Kita usahakan ya, idenya adalah untuk membuat bentuknya sama dengan yang di kanan. Sehingga nanti kita pasangkan si koefisien dari variabel Y pangkat 2 yang di kanan akan sama dengan koefisien di variabel Y pangkat 2 yang ada di sebelah kiri. Nah, permasalahannya untuk yang sebelah kiri kita belum tahu mana Y2, mana Y3 gitu kan, karena masih dalam bentuk seperti ini. Maka kita harus buka atau kita harus ekspansikan. Nah, melihat soal seperti ini, kita teringat dengan bentuk umum dari A plus B pangkat N. Ya, bentuk ini sama juga dengan nilai sigma dari R sama dengan 0, batas bawahnya 0, batas atasnya itu N, C, di sini N, ini R, ini kombinasi ya, kombinasi N, R, lalu dikali dengan A pangkat R, ya, R, dikali dengan pasangannya lagi ada B, ya kan, B pangkat N min R. Ya, perhatikan. Kalau di sini minus B, berarti di sini harus minus B pangkat ya. Atau kalau di sini minus A, maka di sini harus minus A pangkat R gitu. Karena di sini plus ya, saya tidak perlu tulis. Tapi ingat kalau ada minus, tandanya juga harus diikutkan di dalam kurung ya. Nah, ini sebenarnya bentuk reversibelnya sama saja dengan sigma. Batas atasnya N sama dengan 0, batas bawahnya N, batas atasnya N, batas bawahnya R sama dengan 0, kombinasi NR sama. Nah, misalnya ini A tadi kan, ini kan pangkat R. Ini kita balikan juga apa-apa. Yang N pangkat min R-nya untuk yang A, kalau pangkat R-nya untuk sebagai pangkatnya si B gitu ya. Jadi ini sama aja. Jadi kalau misalnya mau ditukar ya nggak apa-apa. Gitu ya, pangkatnya tapi ya sama saja. Rumus ini penting ya biar kalian bisa tahu. Ya, ini salah satu bentuk dari ekspansi dari sebuah binomial ya yang berpangkat dan menggunakan binomial Newton di sini sebagai koefisien dari setiap variabel. Oke. Setelah saya sudah sampaikan rumus di atas, maka kita juga bisa mengekspansikan ini, membuka nilai yang ada di Y-1 pangkat 18. Maka saya tulis ulang, S18 sama dengan ya 1 dikurang, nah kita buka ini ya. Jadi saya coba menggunakan rumus di atas menjadi apa nih? C 18 Y pangkat 18 ya dikali 1 pangkat 0 gitu ya. Ditambah C 18 17 dikali Y pangkat 17 1 pangkat 1 ditambah dan seterusnya ya. Ditambah saya misalnya C 18 di sini saya stop di 2 gitu. Y pangkat berapa di sini 2 ya. Dan oh ya, sorry, ini min 1 ya, karena nilai dari ini min 1 ya. Pantas tadi saya merasa ada yang kurang. Ini min 1, ini min 1 ya. Coba perhatikan lagi, ini min 1. Oke. Ini min 1 berarti ini pangkat 16 ya. Ditambah C 18 1. Ini Y pangkat 1 dengan min 1 pangkat 17
sampai C 18 0 ya. Dikali Y pangkat 0. Nah, min 1-nya pangkat 18. Oke. Tapi perhatikan semuanya ini kita bagi dengan Y ya. Jangan lupa. Karena ini tadi Sn ya. Y ini kan tadi karena apa? R-1 ya. Nah, kalau setiap suku ini kita bagi dengan Y, ya kita bagi saja dengan Y gitu ya. Nanti ini kan suku ini yang jumlah hasilnya kan sama dengan ini. Yang biru ini ya, A0 tambah A1Y sampai A17 kali Y pangkat 17. Nah, kalau saya bagi Y jadi apa nih? Misalnya kalau kita perhatikan yang jadi 1/Y ya kan. Nah, yang bagian ini kan ada minus ya. Jadinya di sini nilainya ya terserah lah minus atau gimana nanti. Tapi yang penting fokuslah lihat pada pangkatnya si variabel. Karena di sini Y pangkat 18, ini Y pangkat 1, berarti jadi Y pangkat 17. Ini jadi Y pangkat 16. Maka terus-terus di sini Y pangkat 1, maka ini jadi Y pangkat 0, dan ini jadi Y pangkat min 1. Daripada saya tulis ulang, saya hapus aja ini ya. Dengan mempercepat saja, maka saya bisa tulis ini jadi 1/Y. Kemudian yang ini, suku yang ini ya, nilainya kan sama, hanya variabel pangkat variabelnya saja yang berkurang 1, maka saya ganti aja jadi 17. Dan selanjutnya ini jadi 16. Yang ini jadi 1, ini jadi 0, ini jadi min 1. Oke. Nah, perhatikan yang saya stabilo hijau ini. Ya. Yang saya stabilo hijau. Ini nilainya sama dengan berapa? Sama dengan berapa? C 18,0 itu adalah 1. 1 dikali 1/Y ya. 1 dikali 1/Y dikali dengan min 1 pangkat genap. Ya, 1. Berarti nilai yang paling kanan ini adalah 1/Y. Kita juga punya 1/Y di sini. Nah, perhatikan. 1/Y dikurang ya. Karena ini kurang berarti ini jadi min 1/Y. Gitu kan? Sehingga akan jadi hilang ya. Jadi hilang ya. Ini jadi hilang. Ini juga jadi hilang. Nah, makanya nilainya jadi S18 sama dengan min dari ini semua C 18 Y pangkat 17 kali min 1 pangkat 0 ya, terus ya seterusnya. Saya singkat aja jadi nilainya hanya sampai yang sini. C 18 1, lalu Y pangkat 0, kemudian ini min 1 pangkat 17 ya. Nah, nilai ini akan sama dengan yang biru. Ya. A0 tambah A1Y tambah A2Y kuadrat tambah titik-titik-titik sampai A17 kali Y pangkat 17. Kita akan mencari nilai dari A2 yang merupakan koefisien dari variabel Y kuadrat. Bentuk ini kita sudah ekspansikan ya. Dan sudah sama dengan yang di kanan. Maka kita harus cari juga koefisien dari variabel Y pangkat 2 yang ada di sebelah kiri. Begitu ya. Di sini yang mana? Nah, ini kan Y pangkat 0 karena saya tidak tulis ya kan. Untuk mempersingkat makanya tidak kelihatan di sini. Sebenarnya kalau kita mau teruskan ya. Ini berarti kalau misalnya C yang Y pangkat 1 berarti di sini Y pangkat 1 nilainya akan yang ini ya. Nilainya adalah berhubungan dengan yang di sini karena ini akan jadi nilai angka, ini juga nilai angka. Y pangkat 1, Y pangkat 2. Ya, kita akan cari koefisiennya dia. Kalau C untuk Y pangkat 1 berarti C 18 2. Betul? Berarti kalau untuk Y2 berarti C 18 3 ya. Naik-naik aja. Kalau untuk Y pangkat 0 kan min 1 pangkat 17. Kalau Y pangkat 1 yang di sini itu berarti apa? Min 1 pangkat 16. Berkurang kalau ini naik, ini berkurang. Maka kalau yang di sini, yang Y pangkat 2, min 1 pangkat 15. Maka yang A2 ini nilainya akan sama dengan min 1 pangkat 15 ya, dikali dengan C 18,3. Betul? Tapi ingat satu lagi. Ada minus. Kan minus akan dikali setiap suku yang ada di dalam kurung ini. Ini saya nggak kasih kurung ya. Ini saya kasih kurung deh.
ya. Biar tidak menyalahi aturan ya. Maka dari sini akhirnya kita dapat bahwa nilai A2 sama dengan, kita tulis dulu minus yang ini, minus dikali C18 3 dikali min 1 pangkat ganjil ya, min 1. Nah, rupanya hilang ya. Rupanya habis juga dia. A2 sama dengan C18 3. 18 3 sama dengan 18 17 16 gitu. Ini 3 kali 2 kali 1. Oke. Ini menjadi 6. Di sini terbagi jadi 3. 3 kali 17 adalah 51. Betul ya? Dikali 16. Jadi 51 16 06 05. Ini 30 tambah 1 31 berarti 816. Ya, kita sudah dapat jawabannya. A2 sama dengan 816. Dan kita sudah selesai ya. Maka untuk soal nomor 1 ini adalah 816. Oke, jadi gimana adik-adik ya? Untuk mengerjakan soal-soal seperti ini kalian harus tahu banyak rumus ya, sifat-sifat. Dalam satu soal itu kan bisa aja ada deret geometri, ada subbab yang lain gitu. Ada khususnya memang kita lagi bahas tentang polinom dan fungsi, di sini ada polinom gitu ya. Bagaimana cara mengubah Y-1 berpangkat ini menjadi setiap suku-suku gini dibuka dengan menggunakan binomial Newton gitu ya. Jadi semuanya diperlukan ya dalam untuk menyelesaikan soal-soal yang seperti ini. Oke, lanjut lagi kita akan ke nomor yang kedua. Diberikan Fn sama dengan log 2002 n kuadrat untuk semua bilangan bulat n positif ya, bilangan bulat n positif. Berarti ini adalah anggota bilangan positif ya. Jika n besar, n kapital sama dengan F11 ya, tambah F13 tambah F14, maka nilai dari n adalah, oke, soalnya adalah Fn sama dengan saya kok tulis lagi F-nya. Fn sama dengan log ya 2002 n kuadrat. Tapi saya lebih suka dengan penulisan seperti ini ya. 2002 log ya n kuadratnya. Sebenarnya sama aja, ini hanya bentuk penulisannya aja. Kita biasanya sering mungkin dengan cara yang seperti ini. Tidak apa-apa ya kan? Kita tidak mengubah nilai, memang bentuknya saja ya. Dan ini diterima kok ya. Kita coba lihat ya, 2002 ini sebuah bilangan ya yang sangat besar. Sebenarnya untuk soal-soal olimpiade harus kalian terbiasa untuk mencoba memfaktorisasi primakan bilangan 2002 ini. Siapa tahu dari memfaktorisasi prima ini mungkin kita ada melihat sesuatu ide. Begitu ya. Nah, setelah kalian coba faktorkan, 2002 ini adalah faktor primanya sama dengan 2, 7, 11, dan 13. Jadi 2 kali 7 kali 11 kali 13 sama dengan 2002. Nah, lihat ya, seperti ada bilangan-bilangan ini ada 11 nih. Wah, ini juga 13. Nah, ini 14 ini apa? 14 itu kan 2 kali 7. Nah, lalu gimana ya? Ini sebenarnya soal gampang sebenarnya. Maka kalau saya mau lanjutkan, Fn ya, Fn ini sama dengan apa? Kalau misalnya ditanya, coba ya F11 deh, F11 sama dengan 2002 log 11 kuadrat, ya kan? F13 sama dengan 2002 log 13 kuadrat, dan F14 sama dengan 2002 log 14 kuadrat. Oke. Ini kan dijumlah hasilnya sama dengan n. Ya kan? Nah, n sama dengan, ini kalau dijumlah kan berarti kita ingat sifat dari logaritma yang saya sudah sampaikan di video yang keberapa itu untuk teori-teori tentang logaritma. Ini akan menjadi 2002 log jadi perkalian ya, ini 11 dikali 13 kali 14. Nah, kuadrat saya buat di luar. Maka n akan sama dengan 2002 ya ini 2-nya yang saya mau kalikan keluar, jadi 2 dikali 2002 log ya, log ini berapa? Ini kan 2002. 11, 13, 2 dan 7. 11, 13, 2 dan 7 itu 2002. Makanya ini sama dengan 2002.
2002 log 2002 sama dengan 1. Gitu. Maka N sama dengan 2 kali 1, yaitu 2. Ya, gampang ya. Kalau untuk soal ini masih gampang. Nah, jangan ribet dengan melihat angkanya besar langsung pesimis ya. Tapi soal ini sebenarnya soal sederhana. Oke, lanjut kita ke soal nomor 3. Soal nomor 3. Dimisalkan f merupakan fungsi yang memenuhi f x y sama dengan fx dibagi y untuk semua bilangan real positif x dan y. Maka x dan y adalah anggota bilangan real positif. Jika f500 sama dengan 3, maka nilai dari f600. Nah, ini bentuk ini masih bentuknya ada xy, di sini ada fx, ini y gitu ya. Nah, sekarang gini aja. Kita ambil dari informasi soal bahwa f500 itu sama dengan 3 gitu ya. Anggaplah f500 ini sama dengan yang sebelah kiri. Gitu. Berarti soalnya kan coba saya tulis dulu ya. Soalnya kan fxy sama dengan fx per y gitu ya. Nah, berarti saya anggap yang ini sama dengan yang ini. Nah, jadi xy sama dengan berapa? 500. Ya udah, kita dapat persamaan pertama. Kalau xy sama dengan 500, maka yang biru ini, yang sebelah kanan, yang 3, ini sama dengan apa? Sama dengan ini kan? Maka kita dapatkan juga bahwa 3 sama dengan fx per y. Atau fx sama dengan 3y. Oke. Nah, saya mau mengganti nilai y di sini sesuai dengan informasi yang ada. Maka saya dapat y sama dengan 500 per x. Ya. Maka fx sama dengan 3 dikali 500 per x berapa? 500 per x ya. Maka fx sama dengan 1500 per x. Nah, nilainya untuk fungsi ini ekuivalen ya. Ini ekuivalen dengan yang ini ya. Tapi di sini variabelnya tidak 2, tidak x dan y, tapi sudah tinggal x. Maka kalau kita mau mencari f600 ya, berarti x-nya 600 gitu kan. Sama dengan 1500 karena ini sebuah konstanta saja dibagi dengan x-nya tadi yang 600. Ya sudah, selesai. Ini sama dengan 15 per 6 atau dibagi 3 jadi 5, dibagi 3 jadi 2. F600 berapa? Jadi F600 ya 5 per 2. Selesai. Udah, gitu doang ya. Oke, lanjut lagi di nomor 4. Nomor 4. Sebuah polinom Px sama dengan x pangkat 3 ditambah ax kuadrat tambah bx tambah c diberikan sedemikian rupa sehingga rata-rata akar, hasil perkalian akar-akar, dan jumlah koefisien polinom tersebut sama. Jika ordinat perpotongan, ingat perpotongan ordinat itu apa? Y ya, kalau absis itu x. Jadi ordinat perpotongan y sama dengan px terhadap sumbu y ya, itu adalah 2 ya. Maka nilai B adalah, oke, kita tulis dulu ya. Polinomnya, polinom berderajat 3 kubik, x pangkat 3 tambah ax kuadrat tambah bx tambah c. Lalu ada informasi berikutnya, rata-rata akar ya, hasil perkalian akar, jumlah koefisien polinom adalah sama. Artinya rata-rata akar sama dengan hasil perkalian akar-akar sama juga dengan jumlah koefisien polinom. Berarti rata-rata akar tuh yang mana? Rata-rata akar berarti kita anggapnya x1 tambah x2 tambah x3 dibagi 3. Ya kan? Itu akan sama dengan hasil perkalian akar-akar, x1 kali x2 kali x3. Lalu sama juga dengan jumlah koefisien polinom. Ya. Koefisien polinom berarti ada 1 ya di sini ditambah dengan a ya, ditambah dengan b, ditambah lagi dengan c. Nilainya sama semua. Oke. Nah, sekarang x1 tambah x2 tambah x3. Setelah mendengar teorema Vieta, kalian bisa tentukan bahwa jumlah dari akar-akar kubik ya, itu jadi apa? Min a. Berarti min a per 3. Ya kan? Min a dibagi 1 sih, tapi min a bagi 1 ya min a. Sama dengan ini, x1, x2, x3. Min plus min, berarti min c. Ya kan? Min c per 1 ya, min c saja.
Sama juga dengan apa nih? 1 tambah A tambah B tambah C. Oke. Kita ada sebuah persamaan ya. Lalu ada lagi informasi. Jika ordinat perpotongan Y sama dengan PX ya, polinom ini kan bisa digambar pada sebuah diagram kartesius terhadap sumbu Y, ya, sumbu Y itu adalah 2. Artinya apa? Artinya ordinat ini atau polinom ini melewati titik apa? 0,2. Berpotongan ya kan? Berpotongan pada sumbu Y artinya X-nya 0. Ya. Berpotongan pada sumbu Y, mau di sini atau di sini, di sini, tetap X-nya 0. Ya. Lalu di titik berapa? Di titik 2. Ya sudah, titik 0,2 ini dilalui oleh si polinom PX. Karena polinom ini dilalui titik 0,2, ya, maka saya anggap aja berarti PX ya, PX-nya berarti X-nya 0 ya. Saya kasih X-nya 0 sama dengan, ya sudah, ini 0 tambah 0 tambah 0 tambah C, ya kan? Berarti jadi C. Rupanya ini sama dengan 2. Karena kan sama dengan Y gitu. Udah, kita dapatkan nilai C-nya 2. Nah, akhirnya C-nya 2. Maka berapa nilai A? A-nya 6. Ya, tinggal dikali aja. Dengan A-nya 6, B-nya berapa? Nah, tinggal kita dapatkan bahwa ini ya, 1 tambah A-nya berapa tadi? 6. Tambah B-nya kita mau tanyakan, C-nya 2. Ya. Ini sama dengan min C, berarti min 2. Ya. Berarti B sama dengan min 2, pindahin kanan semua. Min 6, min 1. Jadi B sama dengan min 11. Oke, selesai. Maka nilainya adalah min 11. Maka jawaban untuk nomor 4 ini adalah sama dengan min 11. Oke, kita akan lanjut terus untuk soal yang nomor 5. Soal nomor 5. Diberikan PX sama dengan A0 tambah A1X tambah A2X kuadrat tambah ANXN. Yang merupakan polinom di mana A1 merupakan ya, ini ada merupakan harusnya. Ya, merupakan bilangan bulat. Ya, bilangan bulat non negatif untuk setiap I sama dengan 1, 2, 3 sampai N. Jika P1 sama dengan 4 dan P5 sama dengan 136, maka nilai dari P3 adalah. Oke. Ini soal termasuk cantik sih kalau menurut kakak, karena di sini soalnya memang tidak diberitahu ya nilai-nilai dari A1, A2 ya kan, koefisien-koefisiennya kita nggak dikasih tahu. Tapi bukan artinya kalau nggak dikasih tahu kita nggak bisa ngerjain gitu. Oke, saya coba tulis lagi ya. PX ya, itu sama dengan A0 tambah A1X tambah A2X kuadrat itu sampai ANXN ya. AN dikali X pangkat N. Yang diberitahu bahwa A1 ya, A1 ini bukan A1, AI. AI ini adalah koefisien dari si variabel. Dan dikatakan merupakan himpunan ya, bilangan bulat non negatif. Artinya ya nggak boleh negatif. 0 boleh, 1 boleh, 2 boleh, 3 boleh dan seterusnya. Tapi harus bulat tapi tidak negatif. Nah, ini sangat membantu kita nanti untuk mengerjakannya. Oke. Lalu I-nya adalah 1 sampai N. Oke, ya, ini hanya semacam urutan saja. Ingat ya tadi ya. Koefisien tidak boleh negatif. Nah, di sini kita disediakan P1 sama dengan 4, P5 sama dengan 136. Nah, sekarang saya mau coba dulu ajak kalian melihat yang untuk P5 ini. Ya. Kalau misalnya saya tulis di sini P5 ya gitu ya, maka nilainya ini jadi apa? A0 gitu ya. Tambah A1 kali 5 betul? Tambah A2 kali ya 5 kuadrat berarti 25 gitu ya. Ditambah kalau misalnya A3 berarti 5 pangkat 3 ya, 125 gitu ya. Kalau ditambah A4 berarti dikali 625 tambah seterusnya ya. Kita nggak tahu N-nya ya, karena kita belum tahu derajat dari polinom itu. Sebenarnya kita juga harus mencari derajat dari polinom tersebut. Hasilnya adalah 136. Nah, sekarang kita coba perhatikan ya.
Eh, apakah mungkin ya? Kita ngambil yang paling tinggi aja dulu ya, derajat yang paling tinggi. Misalnya kita coba 4 aja dulu ya. Apakah mungkin PX ini berderajat 4? Itu dulu pertanyaannya. Ya, kenapa saya bertanya seperti itu ya? Kalau PX berderajat 4 ya, maka koefisiennya ini kan nggak boleh 0 ya. Ya kalau misalnya sama dengan 0 artinya ini ya tidak ada, berarti berderajat 3 malah dia. Karena ingat ya, ini X3 ya. Ya memang ini 5 pangkat 3, tapi karena tadinya ini kan persamaannya adalah dikali X pangkat 3, ini tadinya adalah X pangkat 2, ini X pangkat 1, dan ini adalah konstanta X pangkat 0 gitu. Nah yang ini berarti X pangkat 4. Kalau misalnya A4-nya 0 ya artinya ini 0 gitu. Ini 0 ya malah tidak berderajat 4 ya, sesuai yang saya bilang tadi. Jadinya malah berderajat 3 gitu ya. Maka kita misalkan dulu, misalnya ya, PX ya, atau saya tulis gini, degree PX ya, atau derajat PX itu sama dengan 4 gitu. Apakah bisa dengan sistem persamaan polinom yang diberikan? Nah, kalau misalnya A40 itu artinya tadi nggak boleh ya, berarti kita coba naik dulu. Karena ini bilangan bulat, kita misalkan tambah ya, jadi 1 gitu. Kita nggak boleh minus, ingat ya, nggak boleh minus. Karena kalau minus ya menyalahi aturan soal ya. Oke. Kalau 1 berarti di sini sudah 625. Namun ya 625 ditambah sekian yang kita nanti nggak tahu berapa, itu sama dengan 136. Artinya di sini harus minus. Benar? Permasalahannya di sini nilainya udah pasti plus 125, 25, 5. Ya ini bilangan 1 ya. Itu sudah pasti plus. Artinya kalau mau minus, ini mungkin minus, ini minus gitu ya. Atau entah terserah mau dikombinasikan minus atau plus. Yang penting pasti ada salah satu koefisien mereka yang akan minus. Nah, disinilah letak kesalahannya, letak kontradiksinya. Karena AI yang merupakan koefisien dari variabel X pangkat N itu non negatif, artinya tak boleh negatif. Itulah bahasa lebih singkat saya, tak boleh negatif. Maka dari itu ya sebenarnya dengan derajat PX itu 4 ya tidak memenuhi. Karena akan ada koefisien dari variabel yang negatif. Begitu. Nah, kalau derajat 4 tidak memenuhi ya otomatis derajat PX yang lebih dari 4 ya juga tidak memenuhi dong. Tidak memenuhi juga. Ya kamu pilih saja, kalau misalnya di sini ada A5, berarti kalau 5 pangkat berapa? 5 pangkat 5 gitu ya. Ya, ini kan sudah sangat besar. Berarti ini pasti nanti akan negatif lagi. Jadi udah pasti ketika derajatnya lebih dari 4 tidak memenuhi juga. Maka kita harus turun ya. Kita harus turun. Sekarang kita coba misalnya derajat ya. Dari PX itu kita turun ya, coba 3 gitu ya. Kita turun misalnya ini sama dengan 3. Nah, kalau derajatnya sama dengan 3, maka kita dapatkan PX itu jadinya apa? A0 tambah A1X ya, saya tulis dulu persamaannya, tambah A2X kuadrat tambah A3X pangkat 3. Betul ya? Nah, kalau misalnya saya mau masukin P1, ya, kita tulis saja dulu P1 tadi kan ada hasilnya 4. Berarti A0 tambah A1 tambah A2 tambah A3 tambah A4. Sampai A3 saja ya. Ini sama dengan 4. Kalau misalnya P berapa ini? P5. Berarti A0 ya tambah 5A1 gitu ya. Tambah 25A2 tambah 125A3 sama dengan 136. Kalau untuk P1 nggak ada permasalahan ya. Misalnya paling minimal lah gitu ya. Ini 1, 1, 1, 1. Boleh ya kan? Boleh, nggak ada masalah. Nah sekarang untuk P5-nya misalnya di sini ya. Kita coba. Kalau misalnya A3 ya minimal ya. Bukan minimal tapi maksimal ya. Maksimal ya 1 gitu. Boleh ya, tapi kalau A3-nya 2 ya
Berarti ini jadi berapa? 250 ya. Malah di sini nanti harus jadi minus ya. Nggak boleh kontradiksi. Maka kita misalkan aja dulu. Misalkan A3 sama dengan 1. Ya. Kalau A3-nya sama dengan 1, maka kita dapatkan di sini 125. Nah, kalau ini 125, maka kita dapatkan A0 tambah 5A1 tambah 25A2 sama dengan 136 kurang 125. Itu hasilnya adalah 11. Nah, sekarang kita mau mikirkan tuh A2, A1, dan A0. Nah, kita coba dulu yang A2. Ya. Kalau A2-nya 1, berarti A0 tambah 5A1, ya, ini jadi 25 ya kan? Ya kan? Kalau 25 berarti 11 kurang 25. Minus. Ya. Nah, kalau ini minus berarti di salah satu A1 atau A0 akan jadi minus. Kontradiksi lagi. Maka gagal. Ya, tidak memenuhi. Turunlah kita ke A2-nya sama dengan 0. Ya. Yang bikin gagal bukan karena A3-nya sama dengan 1, tapi A2-nya sama dengan 1. Maka kita harus turun ya. Mudah-mudahan tidak minus gitu ya. Kita coba aja dulu. Kalau misalnya A2-nya 0, ya boleh saja A2-nya 0 ya. Tidak ada masalah ya. Karena tetap nanti PX ini akan berderajat 3 gitu. A2 ini adalah koefisien dari variabelnya si X kuadrat gitu. Jadi kalau koefisiennya 0, tidak masalah dong. Tetap PX ini akan berderajat 3. Maka dengan A2 sama dengan 0, kita akan dapatkan A0 ya, ditambah 5A1. Oke. Lalu 25 ya, 25 dikali 0 gitu ya. Berarti ya sudah 0. Berarti sama dengan 11. Oke. Nah, ya, nggak ada menyalahi aturan nih. Nah, sekarang kita coba nih. A-nya, ya kita coba lagi. A1-nya. A1-nya kita ambil yang maksimal dulu ya. A2-nya, A1-nya sama dengan 2. Berarti A0 sama dengan 11 kurang 10, betul? Ya, 11 kurang 10. Berarti A0-nya sama dengan 1. Nah, coba perhatikan. Apakah ini memenuhi gitu loh? Memang kita sudah dapatkan nilai-nilainya ya. A2-nya 0, ya. A0-nya 1, A1-nya 2, lalu A3-nya 1 gitu. Kita coba aja dulu. Apakah hasilnya akan sama dengan ini? 4. Kita coba. Kalau A0-nya 1, oke. A1-nya 2, A2-nya 0, ya. A3-nya 1. Maka akan menghasilkan nilai P1 sama dengan 4. Dan ini pernyataannya benar, tidak kontradiksi. Maka sebenarnya kita sudah dapatkan bahwa rupanya PX itu ya berderajat 3. Itu. Dengan PX-nya adalah ya A3 udah pasti, A3-nya 1 berarti X pangkat 3 saja. Kemudian A2-nya kan 0 berarti ya sudah tidak perlu ditulis karena ditambah 0 kali X kuadrat gitu ya. Kemudian ditambah lagi yang X pangkat 1 koefisiennya 2. Berarti 2X pangkat 1 ditambah konstantanya hanya 1. Oke. Nah, jadi kita akan dapatkan nilai P ya, yang ditanya adalah mana tadi? P3. Maka nilai dari P3 sama dengan 27 ya, ditambah 6 ditambah 1 atau 27 ditambah 7. Jawabannya adalah 34. Oke. Jadi untuk polinom ini ya kita bisa coba satu-satu. Nanti kalian akan coba saja bagaimana derajatnya 2 ataupun derajatnya 1. Dan sebenarnya ini juga tidak memenuhi ya. Jadi sebenarnya coba-coba ya. Kita harus coba-coba, kita harus pastikan ya polinom ini berderajat apa dulu. Setelah itu kita tentukan berapa nilai koefisiennya dengan syarat-syarat harus sesuai dengan persamaan yang ada pada soal ya. Nanti kalian coba aja untuk N berderajat 2 dan N berderajat 1. Itu juga tidak akan menghasilkan P1 sama dengan 4 dan P5 sama dengan 36. Jadi nanti malah jadi tidak sesuai dengan apa yang diinginkan soal. Oke, jadi untuk nomor 5 jawabannya adalah 34. Ya, betul. Oke, kita lanjut lagi untuk soal yang ke-6. Diberikan polinom PX, yaitu merupakan polinom tidak nol,
Sehingga X minus 1 dikali P X plus 1 sama dengan X plus 2 dikali PX untuk setiap nilai X anggota himpunan real. Dan P2 ya, kuadrat sama dengan P3. Maka didapatkan nilai P 7/2 sama dengan M per N, di mana M dan N koprima, bilangan positif, bilangan bulat positif maksudnya. Tentukan nilai M plus N. Oke. Nah, untuk mengerjakan soal seperti ini, biasanya kita termotivasi ya untuk memasukkan sembarang bilangan gitu ya. Memasukkan sembarang bilangan, ya terserah ya, bilangan apa aja. Paling gampang sih bilangan bulat. Kemudian yang paling gampang kedua adalah kalau bisa kan kita itu kayak udah terbiasa kayak salah satu ruas aku pengen 0 misalnya gitu. Jadi kalian bisa berpikir, mungkin kalau misalnya salah satu ruas 0, mungkin aku harus taruh di sini X-nya sama dengan 1 gitu ya kan. Maka 1 kurang 1 kan 0, maka 0 dikali apapun nanti akan 0 di ruas kiri. Ya, kita coba aja dulu. X sama dengan 1 ya. Kita coba ya. Try. Maka kita akan dapatkan ya. Ya, ini berarti 1 kurang 1 ya, 0 ya. 0 dikali 0 ya, sudah 0 sama dengan ini menjadi apa? 3 kali P1 gitu ya. P1. Oke, berarti P1 sama dengan 0. Artinya apa? Ketika kita memasukkan nilai X sama dengan 1 terhadap persamaan ini dan hasilnya adalah 0 gitu ya. Berarti X sama dengan 1 ini kan sama saja dengan X min 1 sama dengan 0. Oke. Yang artinya lagi adalah berarti X min 1 adalah akarnya dari PX, ya kan? Kenapa? Karena kalau dimasukin 1, disubstitusikan 1, ya hasilnya PX itu jadi 0 gitu. Ingat ya, kalau mencari akar-akar berarti kan persamaan itu akan harus sama dengan 0. Makanya artinya adalah X min 1 itu habis membagi PX. Nah, ini adalah tanda habis membagi. Jadi misalnya kayak 2 habis membagi 4, betul? 2 habis membagi 6. Tapi 2 tidak habis membagi 5. Seperti itu ya. Oke, sekali lagi jadi X min 1 itu habis membagi PX. Karena X min 1 habis membagi PX, maka saya bisa tulis ya alternatif lain. PX itu sama saja dengan X min 1 dikali sesuatu. Iya kan? Dikali sesuatu. Tapi karena ini polinom, saya anggaplah mungkin polinom, ya saya anggap ini polinom 1, P1X ya. Ya bisa saja misalnya kalian taruh QX gitu. Gak apa-apa, sama aja. Sekali lagi, PX, polinom PX sama dengan X min 1 dikali P1X. Kenapa X min 1? Karena setelah kita masukin angka 1, maka hasil polinom ini akan menjadi 0. Begitu. Maka kita bisa tulis PX sama dengan X min 1 dikali P1X. Nah, selanjutnya ya, saya ingin mengganti persamaan ini. Di sini kan ada PX. Saya pengen ada polinom P1X gitu loh. Ya, di sini PX saja, tapi saya ingin masukin membuatlah dalam artian variabel, bukan variabel sih, tapi polinomnya jadi P1. Apakah bisa? Bisa saja ya. Coba saya tulis dulu. Kita punya ya kan? Kita punya yang ini X min 1 dikali ya PX plus 1 sama dengan X plus 2 dikali dengan PX. Ya, dikali dengan PX. Ya. Nah, sekarang kita tulis lagi aja. X min 1 dikali. Nah, di sini kan PX plus 1. Kita punyanya apa? Kita punyanya PX sama dengan X min 1 dikali PX. Seandainya kalau X-nya saya ganti, maka yang kanan akan terganti ya kan? Kalau misalnya saya inginnya P, oke ini warna kuning. Coba P, misalnya X plus 1, jadi apa yang di kanan? X, ya kan?
X-nya diganti X plus 1, berarti X plus 1 kurang 1. X dikali P X plus 1. Ya, bukan begitu? Nah, maka P X plus 1 saya ganti aja dengan yang ini. Ya, dikali berarti dikali dengan X, dikali lagi dengan P X plus 1 gitu ya. Tapi ingat, ini P1. Ya, ini harusnya tadi P1. Oke. Nah, ya, sampai sini paham ya? Sama dengan X plus 2. Ya sudah, tulis X plus 2. Nah, PX sama dengan apa? PX ya sama dengan ini yang saya stabilo kuning. Ya udah, saya kali saja dengan ini tanpa ada perubahan. X min 1 dikali P1 X. Oke. Nah, lihat, ada beberapa bagian yang sama kiri kanan, berarti kita bisa coret, kita bisa bagi seperti itu. Maka kita akan dapatkan nilai yang terbaru X ya. P1X plus 1 gitu ya. Ini dikali sama dengan X plus 2 dikali P1X. Nah, kita udah sampai di sini. Ya, ini saya coba rapikan dulu ini X. Ya. Nah, sama seperti cara yang di awal. Tadi kalau kita melihat persamaan ini, kita termotivasi untuk saya pengen salah satu ruas 0. Ya, banyak cara sih, tidak harus 0. Karena kalau 0 itu jadi lebih enak, lebih sederhana bentuknya, ya enggak? Nah, maka dari itu, saya juga lakukan hal yang sama untuk persamaan yang baru ini. Ingat, bentuknya ini berbeda, tapi nilainya tetap sama, polinom-polinom ini. Ya. Nah, maka dari itu, saya termotivasi lagi, ya. Kan tadi di sini saya coba X min 1 sama dengan 0. Saya termotivasi lagi untuk mencari ya. Bukan mencari, tapi untuk mengubah kira-kira agar salah satu ruas menjadi 0. Mungkin saya akan lihat yang sebelah kiri. Di sini ada X. Kalau saya ganti X-nya jadi 0, otomatis yang kanan juga yang kiri juga jadi 0. Maka saya termotivasi ya, membuat substitusi X sama dengan 0. Nah, maka dari itu kita akan dapatkan apa? Ini jadi 0 ya. Sama dengan ini jadi apa? Ya 2 ya. 2 dikali P1 0. Oke, atau P1 0. Ya. Nah, artinya apa? Sama seperti yang ini. Saya tulis aja. Artinya X tambah 0 atau X0 saja itu habis membagi P1X. Ya kan? Habis membagi P1X. Maka dari itu, saya bisa tulis P1X itu sama dengan si pembaginya, X plus 0 itu. Ya kan? Atau X saja. Dikali dengan sesuatu. Sesuatu itu apa? Ya, saya anggap aja P2X. Tetap polinom lagi ya. Jadi, polinom yang ini itu adalah perkalian dari ini X dikali ya polinom yang lain gitu. Nah, dari sini kita bisa lihat lagi bahwa P1X sama dengan X dikali P2X. Nah, dari sini kita bisa lihat bentuk yang ini. Saya ingin mengganti P1 ini menjadi ada P2-nya. Gitu ya. Maka saya bisa tulis ya. Saya bisa tulis ini menjadi X ya, dikali P1X plus 1. Berarti kalau P1X plus 1 jadi apa? X plus 1 ya. X plus 1 dikali P2X plus 1. Ya. Sama dengan X plus 2. X plus 2 dikali dengan P1X. P1X sama dengan ya, X P2X. Nah, dari sini kita bisa lihat ada yang bisa dicoret. X plus 1. Oh sorry, bukan X plus 1 tapi X dengan X. Maka kita dapatkan X plus 1 dikalikan dengan P2X plus 1. Hasilnya adalah X plus 2 dikali dengan P2X. Begitu. Di sini
kita coba lakukan hal yang sama aja. Kita pengen yang di kiri sama dengan 0. Maka saya asumsikan lagi ya. Misalnya, bukan misalnya tapi kita anggap X-nya ya. X-nya sama dengan min 1. Kalau X-nya sama dengan min 1, berarti yang di kiri adalah 0. Sama dengan X tambah 2. X-nya adalah min 1. 2 dikurang 1, berarti 1. 1 dikali P2 min 1. Berarti P2 min 1. Setelah mendapatkan persamaan ini, ya, apa artinya? Artinya adalah X plus 1 itu habis membagi P2X. Begitu ya. Sehingga kita bisa tulis lagi nih. Jadi P2 itu sama dengan apa? X plus 1 dikali dengan, ini ada X-nya. P2X sama dengan X plus 1 dikali dengan polinom yang baru. Katakan itu P3X gitu ya. P3X. Nah, kita lanjut lagi. Kita masukin aja nilainya ini ke sini. Maka persamaan ini saya bisa ganti lagi jadi X plus 1 dikali dengan P2X1 diganti jadi apa? Diganti jadi X plus 2 gitu ya. X plus 2 dikali dengan P3X plus 1 sama dengan X plus 2 ya. X plus 2 dikali dengan P2X. P2X yang mana? P2X ini. X plus 1 dikali dengan P3X. Nah, lihat. Ini banyak yang bisa dicoret. Sehingga kita mendapatkan apa? P3X plus 1 sama dengan P3X. Ingat, ini polinom ya. Ini polinom. Nah, lihat bentuk ini. Jika kalian sudah melihat video saya yang sebelumnya, ini sebenarnya apa? Periodik ya. Menandakan bahwa P3X plus 1 itu periodik dengan P3X. Ya. Periodik di 1. Maka dari itu, kita bisa misalkan ini sama dengan sebuah konstan. Karena ingat, periodik itu kalau nggak trigonometri, bisa saja konstan. Tapi kalau trigonometri nggak mungkin. Karena apa? Karena ini P-nya 1. Kalau trigonometri, P-nya pi. Ya. Pi ataupun misalnya sudut yang lain gitu. Tidak ada nilainya 1 gitu ya. Periodik untuk trigonometri tidak ada nilainya 1. Maka dari itu, kita bisa lihat bahwa sebenarnya kita memiliki 3 akar-akar atau pembuat 0. Yang pertama X plus 1. Yang kedua X gitu ya. Yang ketiga ada X min 1. Ini kita tadi kan punya, ya saya tulis di sini aja ya. Kita tadi punya P X sama dengan X min 1 dikali dengan P1X. Oke. Nah, atau PX sama dengan X min 1 dikali P1-nya tadi kita ada. P1X-nya mana? X dikali P2X. X dikali P2X. Oke. Maka sama saja dengan PX sama dengan X min 1 dikali dengan X. Nah, P2X-nya tadi apa? P2X sama dengan apa? X plus 1 dikali P3X. X plus 1 dikali P3X. Oke. Nah, dan saya bisa tulis PX sama dengan X min 1 dikali X plus 1. P3X-nya berapa tadi? P3X sama dengan sebuah konstanta, yaitu C. Nah, jadi kita sebenarnya sudah dapat bentuk rumusnya. Ya, PX sama dengan X min 1 dikali X plus 1 dikali dengan C. Nah, kalau kita mau mencari nilai P7/2 sebenarnya sudah gampang ya. Hanya nilai C ini kita harus tahu berapa. Ya kan? Kalau 7/2 tinggal kita masukin aja ke sini. Tapi C-nya berapa gitu. Nah, dari sinilah digunakan informasi ini. Ya, dari persamaan ini. Jadi kalau kita anggap ya, P2 sama dengan P3, tapi ini dikuadratkan. Oke. Maka saya bisa tulis ya P2 ya, P2 berarti sama dengan apa? 1 ya, dikali dengan 2 dikali dengan
3C kuadrat. Ya, ini untuk P2 kuadrat. Sama dengan P3. 3 kurang 1, 2. Lalu 3. Lalu 4 dikali dengan C. Nah, ini menjadi apa? 6 kali 6 kali C kuadrat sama dengan ini 6 kali 4 dikali C. Kita bisa coret. Ya, kita bisa coret ini jadi 3. Ini jadi 2. Nah, ini kita juga bisa coret. Ya, dengan anggapan kan C tidak mungkin sama dengan 0 ya. Nah, maka C adalah 2/3. Nah, kita sudah dapat bentuk penulisan PX yang benar. PX sama dengan X min 1 dikali X dikali X plus 1 ya, dikali dengan 2/3. Maka ketika yang ditanya adalah P7/2 ya, 7/2 itu sama dengan ya, 7/2 dikurang 1 dikali 7/2 dikali 7/2 ditambah 1 dikali 2/3. P7/2 sama dengan ini jadi berapa? 5/2. Ini 7/2. Yang ini 9/2. Ini jadi dikali 2/3. Ini habis gitu ya. Kemudian ini jadi 3. Maka P7/2 sama dengan 35 dikali 3 ya, berarti 105/4 adalah bentuk dari M per N. Dan kita sudah tahu M dengan N koprima. Koprima itu artinya adalah FPB dari M dan N itu sama dengan 1. Ini disebut dengan M atau N koprima ya. Ini sebenarnya adalah teori pada teori bilangan ya. Tapi nggak apa-apa, ini salah satu bentuk pengayaan aja mungkin bagi yang belum tahu. Tapi bagi yang sudah tahu mungkin ini ya sudah mengerti ya, sudah gampang gitu. Maka kita dapatkan yang ditanya M plus N jadinya 105 ditambah 4 yang hasilnya adalah 109. Maka kita dapatkan nilai dari M plus N adalah 109. Oke, baik, setelah soal nomor 6 ini saya akan memberikan soal-soal yang bisa menjadi bahan latihan bagi kalian, yaitu untuk soal nomor 7 sampai nomor 11. Oke, bisa jadikan bahan latihan kalian di rumah dengan memanfaatkan teori-teori yang sudah kalian pelajari.